Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5669 Wanita Mata Dewa. Senior. Ketika Chu Feng bingung, dia melihat pena di tangannya. Bersenandung. Namun, lampunya berkedip-kedip dan pena di tangannya menghilang. Senior? Senior? Chu Feng melihat sekeliling dan memanggil terus-menerus, tetapi tidak ada jawaban. Sepertinya kamu tidak ingin mengungkapkan apapun kepadaku. Chu Feng tahu bahwa pena tadi memiliki kecerdasan dan tidak dibentuk oleh formasi. Menghilang saat ini, hanya tidak ingin berbicara dengan Chu Feng. Oleh karena itu, Chu Feng tidak lagi memanggil, tetapi mencubit rumusnya, dan kemudian dengan hati-hati mengamati tablet batu yang berkuasa dan gerbang raksasa dengan 8 jalur yang mencapai langit. Dia ingin melihat lebih banyak. Tapi yang tidak diketahui Chu Feng adalah pena itu tidak benar-benar hilang, hanya bergerak. Saat ini, pena tidak jauh di belakang Chu Feng. Dan pena itu telah menyusut hingga ketinggian hanya 1,5 meter. Dan di samping pena itu, ada seorang wanita berdiri. Wanita tersebut mengenakan gaun panjang berwarna emas. Bentuk gaun panjangnya relatif biasa, namun sangat halus dan menunjukkan temperamennya. Meski rok panjangnya dibalut rapat, namun terlihat wanita tersebut memiliki sosok yang sangat baik. Di wajahnya terdapat cadar emas, meski wajahnya tersembunyi di balik cadar, namun matanya sangat istimewa. Dia sebenarnya memiliki 3 warna mata, ungu, biru dan emas. Mata ini tidak hanya indah, tetapi juga sangat misterius, seolah-olah mengandung kekuatan yang tak terhitung, memberikan perasaan bahwa mereka tidak dapat dicapai dan hanya dapat dipandang tinggi. Ini sama sekali tidak seperti mata yang dimiliki manusia, seolah-olah berasal dari dewa. Wanita ini mengaku sebagai dewa, dan dia memang memiliki kualifikasi. Desir. Dia mengulurkan tangan dan meraih pena itu ke tangannya. Tadi, kenapa kamu tidak mengujinya? Wanita itu bertanya, dan suaranya sebenarnya sama dengan suara dari pena sebelumnya, sangat lembut, bagus dan lembut. Tuan, saya mengujinya, tetapi tidak berhasil. Makhluk kecil ini memiliki garis keturunan yang aneh di tubuhnya, kekuatanku terintegrasi ke dalamnya dan langsung diserap olehnya, jadi dia tidak merasakan apa-apa, sama seperti orang normal. Sebuah suara datang dari dalam pena, tapi kali ini suara seorang gadis kecil. Ternyata pena ini punya badan lain. Tapi pena ini tidak berbicara dengan Chu Feng sekarang. Wanita itulah yang menggunakan pena ini untuk berbicara dengan Chu Feng. Oh, garis keturunan apa yang bisa membatalkan ujianmu? Saat wanita itu berbicara, dia melihat ke arah Chu Feng lagi, tetapi saat ini, matanya dengan 3 warna mulai berputar dengan cepat. Pada saat ini, tatapan yang sepertinya bisa melihat semuanya, keluar dari pupil wanitanya, dan mendarat di Chu Feng. Tak lama kemudian, matanya berhenti bergerak, namun ada ekspresi keterkejutan di mata wanita itu. Itu sebenarnya darah raja, kata wanita itu. Garis keturunan raja, sebenarnya ada seseorang di zaman ini yang memiliki garis keturunan raja. Pena itu juga mengungkapkan keterkejutannya. Kenapa darah raja muncul? Wanita itu juga terkejut. Desir. Tapi saat ini, Chu Feng berbalik, melihat ke arah wanita itu, dan memberi hormat dengan hormat. Senior, kamu tidak pergi, kan? Aku tahu kamu baru saja mengamati juniornya. Senior, bisakah kamu memberitahu junior ini apa yang terjadi di sini? Apakah sudah hancur? Apakah itu alasan manusia atau alasan lain? Chu Feng bertanya satu demi satu. Mendengar ini, mata wanita itu menjadi semakin tercengang. Tidak mungkin, dengan tingkat kultivasinya,
dia benar-benar bisa merasakan pengamatan mata master dari 3 alam. Pena itu berbicara langsung. Hanya saja Chu Feng tidak bisa mendengar pena dan percakapan dengan wanita ini. Sebenarnya, Chu Feng juga tidak bisa melihatnya, tapi sekarang Chu Feng merasakan mata wanita itu. Meski sangat tidak jelas, Chu Feng tetap menyadarinya, dan dia baru saja memastikan bahwa wanita itulah yang sedang mengamatinya. Karena senior tidak mau mengungkapkannya, junior tidak segan-segan, dan junior akan pergi. Melihat pihak lain tidak merespon, Chu Feng mengubah formula di tangannya. Dan setelah formula ini muncul, kekuatan teleportasi menyelimuti Chu Feng, dan Chu Feng menghilang. Tuan, apakah dia benar-benar menemukanmu, atau dia hanya main-main? Tanya Pena. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata, darah raja, dia memiliki kualifikasi. Rumusnya sekarang adalah kekuatan yang diperoleh Chu Feng setelah dia meninggalkan namanya di tablet batu yang berkuasa. Sekarang, di tanah rahasia 9 surga, Chu Feng dapat berteleportasi secara instan di banyak tempat. Tapi ada beberapa tempat yang bahkan Chu Feng tidak bisa berteleportasi. Chu Feng telah menguasai sebagian dari kekuatan tanah rahasia 9 surga, tetapi tidak semuanya. Namun untungnya, lokasi gerbang raksasa misterius itu berada dalam jangkauan yang bisa diteleportasi oleh Chu Feng. Saat ini, Chu Feng muncul di gerbang raksasa misterius, dan Fosun masih menunggu di sini. Chu Feng, kamu baik-baik saja? Fosun menemukan Chu Feng dan segera bertanya. Tidak apa-apa, kata Chu Feng. Kemana kamu pergi tadi? Tanya Fosun. Saya diteleportasi ke suatu tempat, dan akhirnya keluar. Saya kira, tanah rahasia 9 surga ini seharusnya merupakan susunan teleportasi, kata Chu Feng kepada Fosun. Dia tidak memilih untuk mengatakan yang sebenarnya, bukan karena dia tidak percaya pada Fosun, tetapi karena dia memiliki beberapa rahasia yang ingin dia sampaikan, dan dia tidak ingin memberitahukannya. Tidak peduli apakah hubungan itu baik atau buruk, setiap orang mempunyai rahasianya masing-masing. Mengenai tanah rahasia 9 surga, Chu Feng merasa itu sangat penting, jadi Chu Feng tidak ingin memberitahu siapapun rahasia ini untuk saat ini. Susunan teleportasi, tanah rahasia 9 surga hanyalah sebuah susunan teleportasi. Fosun terkejut. Karena susunan teleportasi ada di mana-mana, tanah rahasia 9 surga memiliki reputasi yang luar biasa, dan rahasia yang tersembunyi, jika hanya susunan teleportasi, tidak memenuhi harapannya. Ini bukan susunan teleportasi sederhana, tapi aku tidak yakin, ini hanya tebakan, tempat ini sepertinya telah dihancurkan oleh seseorang. Sambil berbicara, Chu Feng dengan hati-hati melihat ke pintu raksasa misterius itu. Meskipun Chu Feng memasuki Sungai Langit melalui pintu ini, Chu Feng menduga bahwa pintu ini benar-benar tidak hanya mengarah ke Sungai Langit, tetapi juga Sungai ke-9 yang merupakan alam dewa abadi. Karena Chu Feng dapat merasakan bahwa tanah rahasia 9 surga memiliki banyak susunan teleportasi di setiap Tianhe. Di antara mereka, Tianhe ke-9 memiliki jumlah susunan teleportasi terbesar. Namun, meskipun Chu Feng bisa merasakan keberadaan susunan teleportasi itu, dia tidak bisa membuka terowongan teleportasi. Semua terowongan transmisi ditutup. Adapun terowongan transmisi 8 sungai surgawi lainnya, meskipun berasal dari zaman kuno, namun terdapat jejak restorasi. Oleh karena itu, Chu Feng menduga bahwa tanah rahasia 9 surga telah dihancurkan oleh seseorang, dan terowongan teleportasi Tianhe ke-9 adalah yang paling rusak parah, jadi ditutup. Biasanya, selama ada formasi teleportasi dan terowongan teleportasi dibuat, itu tidak akan bersifat satu arah, tetapi dapat dioperasikan. Terowongan teleportasi yang menghubungkan tanah rahasia 9 surga dan Tianhe ke-9 dihancurkan, dan orang-orang dari Tianhe ke-9 tidak dapat diteleportasi melalui susunan teleportasi tanah rahasia 9 surga.
Ini sangat mungkin terjadi, dan ini juga salah satu alasan mengapa Tianhe ke-9 hanya bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Dan alasan ini mungkin merupakan bencana alam, tetapi mungkin juga karena ulah manusia. Kalau buatan, pasti ada konspirasi. Tapi Chu Feng merasa itu lebih mungkin buatan manusia. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.